Ya, selamat pagi rekan-rekan sahabat dahsyat di seluruh Indonesia, Didik Mulato. Pagi hari ini ingin mengangkat sebuah tema bahwa semuanya membutuhkan proses. Teman-teman tahu, saya punya YouTube hari ini ditonton jutaan orang. Saya punya sosial media yang semakin banyak orang yang mengikuti. Semua bukan tiba-tiba. Saya ingat betul ketika 10 tahun yang lalu, saya pertama kali bikin YouTube saya. Saya bahkan tidak tahu kalau bikin YouTube itu dapat duit, itu saya tidak tahu. Saya tidak tahu kalau ternyata orang yang pasang video di YouTube itu akan dibayar dari YouTube, itu saya tidak tahu, sama sekali saya tidak tahu. Bahkan fitur untuk mengaktifkan monetize atau pembayaran itu baru saya aktifkan itu tahun kelima saya punya YouTube. Ya, pertama saya tidak tahu kalau saya akan dibayar di YouTube, dan setelah saya tahu tahun kelima baru saya aktifkan fitur itu gitu ya. Artinya apa teman-teman? Kalau hari ini saya bisa mendapatkan income yang tidak kecil menurut saya dari semua video saya, dari sosial media saya, dan semua itu berawal dari sesuatu yang saya minta maaf, saya tidak pernah menginginkan itu. Jadi apa kunci dari semua itu teman-teman? Bahwa semua itu butuh proses, dan yang nomor satu adalah Anda harus belajar untuk memberi dulu. Anda harus belajar berpikir untuk apa arti hidup Anda buat orang lain dulu, harus Anda perkuat dulu. Ketika Anda sudah terbiasa memberi, ketika Anda sudah terbiasa berbagi, ketika Anda sudah terbiasa menginspirasi banyak orang, dan banyak orang mendapatkan manfaat dari diri Anda, mungkin dari status Anda, mungkin dari profil Anda, mungkin dari video Anda, mungkin dari apapun yang Anda bagikan di semua sosial media Anda, maka saat itulah Anda akan mulai membangun masa depan Anda. Ingat, banyak sekali orang-orang yang di usianya sudah lanjut, dia usianya udah 55 tahun, 60 tahun, mereka masih bingung tentang apa yang harus dilakukan. Mereka masih bingung tentang bagaimana nasib saya gitu loh. Padahal sebenarnya ketika Anda mau mempersiapkan dengan baik ketika Anda masih muda, maka Anda bisa mendapatkan semua yang terbaik ketika usia Anda nanti sudah lanjut. Begitu banyak orang-orang yang ketika masih muda dia menghabiskan waktu hanya untuk melakukan sesuatu yang saya bilang sia-sia. Banyak sekali orang-orang yang ketika dia tuh sebenarnya masih energi gitu kan, tapi yang dilakukan dia hanya berpikir uang jangka pendek saja, dia lupa berpikir uang jangka panjang, dia lupa berpikir uang jangka menengah dan sebagainya. Banyak sekali orang berpikir bahwa seolah-olah akan mudah selamanya. Orang lupa berpikir bahwa seolah-olah itu akan kuat selamanya. Ingat, ada satu masa di mana Anda itu akan kehilangan kemampuan untuk bekerja, Anda akan kehilangan kemampuan untuk berkreativitas, Anda akan menurun daya ingat Anda, itu pasti akan terjadi. Ketika hal itu sudah terjadi, maka suka tidak suka Anda harus menyiapkan segala sesuatunya. Nah, seringkali terjadi adalah banyak orang menyadarin hal ini ketika usianya udah terlanjur gitu loh. Udah umur 60 tahun baru ngomong, wah dulu waktu aku muda aku nyesel, aku gak ngapa-ngapain waktu aku muda dulu, aku nyesel, aku belum berbuat banyak, wah aku waktu muda dulu semua saya lewatkan begitu saja. Terlambat. Ada proses yang harus Anda laluin, ada satu masa di mana Anda itu mesti melakukan sesuatu sampai Anda itu merasakan manfaatnya nanti, bukan sekarang gitu loh. Jadi buat teman-teman semua, izinkan saya pada pagi hari ini untuk menyampaikan satu hal yang luar biasa buat teman-teman semua, dan tentunya untuk diri saya sendiri juga, bahwa jangan lupa berpikir tentang masa depan. Masa depan itu adalah sebuah pilihan, masa depan itu adalah sebuah keputusan. Anda menyiapkan masa depan, maka Anda akan menggenggam masa depan, atau Anda membiarkan masa depan terjadi begitu saja, dan Anda harus rela ketika masa depan tidak seperti yang Anda bayangkan gitu loh. So, mulai sekarang teman-teman pikirkan bagaimana Anda memikirkan penghasilan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang jadi satu langsung gitu loh. Jadi Anda teman-teman harus punya multiple income.
Bahkan kalau saya bilang bahwa Anda harus punya multiple source of passive income. Anda harus punya beberapa sumber penghasilan passive income. Passive income apa saja terserah. Anda punya hotel itu passive income, Anda punya kebun sawit itu passive income, Anda punya sarang walet itu passive income, Anda punya tanah dikontrakkan itu passive income, apapun itu. Anda memiliki bisnis yang bisnisnya itu autopilot, misalkan Anda beli McDonald, misalkan Anda beli franchise-nya KFC misalkan, atau apapun yang sistemnya sudah jalan, maka disitulah Anda akan memiliki passive income. Jadi jangan cuma berpikir tentang penghasilan sekarang saja, tapi pikirkan penghasilan jangka menengah dan jangka panjang. Passive income juga dipikirkan juga, jangan asal ngambil passive income gitu ya. Jadi benar-benar dikelola dengan baik. So buat teman-teman semua, yuk mulai sekarang dan sepanjang masa pikirkan sesuatu tentang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Karena ingat, Anda suatu ketika bisa kehilangan kemampuan untuk bekerja, Anda suatu ketika bisa kehilangan kemampuan daya pikir Anda, dan ketika semuanya itu terjadi, bye-bye. Ya, maka Anda akan tergerus oleh perubahan. Jadi so buat teman-teman semua, mulai sekarang Anda boleh berpikir tentang kehidupan Anda sekarang, tapi jangan lupa bahwa ada masa depan yang harus Anda pikirkan. Ya, sambil dipikirkan juga, jangan nunggu, nggak bisa nunggu, semua harus jalan nih paralel juga gitu loh. Jangan nanti nunggu baru tua baru sadar, aduh kok nggak begini dan sebagainya gitu. Jadi so buat teman-teman semua, yuk tetap semangat teman-teman ya. Saya dulu bikin YouTube itu nggak ada artinya apa-apa. Tahun pertama, kedua, ketiga itu nggak dapat apa-apa teman-teman. Saya bikin YouTube, saya bikin video, saya rekaman di mana-mana. Saya nggak peduli apa yang saya dapatkan. Saya nggak pernah berpikir saya bakalan dapat ini dan itu. Tapi saya memberikan sesuatu yang bermanfaat buat banyak orang. Nah, kuncinya adalah menjadikan diri Anda bermanfaat buat banyak orang. Buat banyak orang itu mendapat keberkahan dari diri Anda. Itu kuncinya. Ketika banyak orang mendapatkan manfaat dari diri Anda, maka hanya masalah waktu Anda akan kebanjiran rezeki. Kalau hari ini teman-teman, terima kasih atas dukungan teman-teman semua di YouTube saya, di Instagram saya, di Facebook saya, seluruh sosial media saya. Banyak fans saya teman-teman yang hari ini mohon maaf nih, ya alhamdulillah bisa memberikan rezeki yang tidak sedikit teman-teman. Yes, setelah saya pikir inilah hasil 10 tahun saya bekerja. 10 tahun yang lalu saya bikin YouTube, bikin Instagram, dan waktu itu saya tidak berpikir tentang apapun. Kalau sekarang saya upload sedikit sesuatu, banyak sekali teman-teman yang respon, banyak yang menanggapi dan sebagainya. Yes, bukan sia-sia, bukan kebetulan, dan tidak ada yang instan. Semua butuh proses. Ketika Anda pengen punya masa depan 5 tahun lagi, 10 tahun yang lagi, dimulai dari sekarang. Inilah salah kaprahnya. Banyak orang baru berbuat hari ini, pengennya hari ini langsung dapat hasil. Itulah yang membuat Anda seumur hidup akan kerja keras. Karena Anda hanya berpikir kerja hari ini harus dapat hari ini. Passive income itu yang namanya membangun kebun sawit itu, nanamnya sekarang, panennya mulai 4 tahun lagi. Itu pengeluaran terus tuh 4 tahun tuh ya. Mau bikin sarang walet itu, bikin gedungnya itu bisa habis ratusan juta ya kan. Prosesnya bisa sampai 1 tahun baru jadi. Terus kemudian mulai ditanemin walet 1-2. Terus kemudian mulai bisa dipanen paling baru 2 tahun kemudian. Anda sekarang bisnis apapun, Anda punya apapun yang besar itu butuh proses. So buat teman-teman semua, ketika Anda pengen membangun passive income, Anda pengen membangun masa depan, maka satu hal yang harus Anda harus sadarin bahwa semua butuh proses. Anda kerja sekarang, mungkin Anda baru menikmati 6 bulan lagi, 1 tahun lagi, 2 tahun lagi. Kalau prinsip Anda sekarang berpikir kerja hari ini dan berpikir sore nanti harus dapat sesuatu, berarti Anda sedang membangun kehancuran untuk masa depan Anda. Ketika Anda pengen memingin masa depan Anda, maka Anda harus memikirkan apa yang Anda lakukan, yang akan Anda panen 5 bulan lagi, 10 bulan lagi, 1 tahun lagi, atau 2 tahun lagi. Ketika Anda sudah mampu berpikir dalam jangka panjang, maka Anda layak untuk menggenggam masa depan. Pasti bermanfaat. Saya Didi Mulato, selamat pagi dan salam dahsyat.